Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elia. Saya mau mewakili PT Kediri Media Televisi. Saya dan teman saya juga akan mengomentari, memberi beberapa masukan lah untuk beberapa karya teman-teman. Ada 15 karya ya? Iya, 15 karya. 15 karya. Nanti saya akan memberi masukan melalui konsepnya nanti bagaimana. Ada yang kurang-kurang nanti saya jelaskan. Untuk teman saya ini, dia nanti akan menjelaskan di editingnya. Untuk yang pertama, video Asih Wahyuning Tias. Oke, Asih Wahyuning Tias ini sudah, kalau secara gambar detail-detailnya sudah oke ya. Tapi ketika dubbing, dia ini kan menceritakan tentang hobinya. Kalau menceritakan tentang hobi kan harusnya dia dengan nada dia senang. Kita kalau ngomong kita lagi, wah aku seneng nih, aku kemarin dapat hadiah loh. Dengan dia nada, aku kemarin dapat hadiah loh, aku kemarin, berbeda gitu. Jadi orang mendengarnya sudah, ini orang lagi seneng. Kalau dia dia mendapatkan sesuatu, dia melakukan sesuatu hobinya dengan senang hati, harusnya dia menceritakan itu dengan bangga. Jadi kurang di emosi ketika dubbing. Untuk editingnya, Untuk dari editingnya Asih Wahyuning Tias, dari segi untuk editan memang sudah bagus ya menurutku. Tapi pada 53 detik menit 53 55 itu kayak ada kedipan gitu ya. Kalau dilihat kayak aneh gitu menurutku. Untuk 2 menit 12 detik sampai 2 menit 13 detik pencahayaan, tolong itu kurang. Kalau dilihat mungkin bisa dinaikin kayak di software Adobe Premiere-nya ya. Mungkin pokoknya itu ya. Di menit 327 ini sampai 3 sampai menit 351 ya. Sebaiknya kasih transisi. Kalau untuk perpindahan screen misal apa gitu, lupa pokoknya namanya. Cari aja sendiri. Kalau segi audio itu untuk backsound, kalau pas narator atau dubber mungkin bisa agak dikecilin ya, backsoundnya diturunin sedikit gitu. 4 menit 6 detik sampai 4 menit 10 detik. Suara narator seperti bertabrakan. Untuk yang lainnya udah bagus. Opening bumper sih menurutku sih sederhana ya, tapi udahlah nggak masalah kalau itu. Namanya masih belajar juga. Sekian untuk Asih Wahyuning Tias. di sini diceritakan bahwa si Faris ya, tokoh utama Ya, si Faris itu dia masih sekolah SMA. Di awal dia berangkat sekolah, terus dia bertemu dengan temannya minta tolong untuk dibuatkan lukisan-lukisan seperti itu. Tapi di sini ada sedikit cerita yang agak terpotong menurut saya, entah ini mungkin memang audionya kurang jelas atau bagaimana. Ketika itu kan si Faris ketemu sama temennya ngobrol, tiba-tiba si Faris itu pulang ke rumah. Ini si Faris pulangnya itu ketika dia sudah pulang sekolah, atau dia nggak jadi sekolah karena ada temennya minta tolong itu, atau kalaupun memang dia bilang dia mau pulang sekolah, harusnya dia ketika dia ngobrol dia ngomong, oke, aku sekolah dulu ya, tungguin aku pulang sekolah aku kesana deh gitu. Jadi kita bisa, oh berarti ini sudah setelah dia pulang sekolah, atau ada kasih keterangan lah beberapa jam kemudian atau bagaimana. Jadi kita kesannya memandang itu tidak langsung, loh kok langsung gini sih, loh jadi sekolah nggak sih ini, seolah-olah kayak kita memberi contoh nggak baik bahwa kalau usah sekolah deh, ini lo bisa kerja tanpa sekolah, atau mungkin bagaimana saya juga
kurang paham di situ. Oke, untuk editingnya bagaimana? Untuk editing ya, di awal video itu ya 15 detik ada goncangan pada gambar saya lihat. Nah, itu bisa diatasi dengan diberi efek stabilizer jika video itu mendukung ya. 1 menit 36 detik sampai 4 menit 2 detik. Ini ngomong apa ya? Suara tidak kedengaran sekali. Lah yang ini sebaiknya pakai dubbing ya, saranku. Saran saya. Untuk backsound sebaiknya tidak usah diputus kalau pas ngomong. Jadi kesannya itu seperti apa gitu ya, cukup suara backsound diturunkan saat percakapan lah. Kalau menurutku bumper opening udah oke untuk Bambang Yuda. Saya kurang mengena dengan konsep yang disuguhkan. Ini dia menceritakan apa sebenarnya? Kan diceritakan bahwa tokoh utama itu lewat jalan, terus tiba-tiba dia berhenti, ada orang yang mau menyeberang, dia seberangkan, dan tiba-tiba ada orang lain lagi datang menghampiri tokoh utama. Orang ini ngapain? Perlunya dia apa? Atau mungkin memang disampaikan dalam dialog mereka, tapi dialognya kurang jelas gitu. Entah ini kurang jelas karena volume atau karena sekitar kan masih ada suara-suara ya, suara motor lewat, suara angin mungkin ya, kita juga kurang ngeh. Jadi kalau menurut saya masalah audio itu bisa diakali sih loh. Oke, untuk editingnya, untuk editing untuk suara percakapan ini pelan ya. Kalau bisa sih agak dikerasin dikit volumenya. Kalau emang merasa terganggu suara sekitar kayak motor, mobil, suara angin dan sebagainya, pakai suara dubbing ya. Untuk perpindahan di suara sebaiknya ditambahkan transisi apa gitu, biar suara itu tidak kaget. Nah, untuk backsound kalau pas lagi percakapan sebaiknya itu diturunkan sedikit ya. Untuk yang lainnya dari segi pencahayaan udah oke sih menurut saya untuk Devi. Kalau menurut saya ini secara konsep oke. Kita bermain warna untuk membedakan masa lampau dan masa sekarang. Dulu kita pakai hitam putih, sekarang pakai warna itu. Tapi yang kurang mengena, apa yang ingin diceritakan? Apa yang pesan apa yang ingin disampaikan kepada penonton? Maksudnya video ini tuh apa gitu? Ya tapi oke lah kalau itu. Untuk editingnya, untuk Dian Karina untuk 2 menit 10 detik sampai 2 menit 12 detik. Mungkin ada beberapa bagian video yang belum kepotong. Untuk yang lainnya sih sudah oke, opening udah oke. Oke, itu cukup untuk Dian Karina. Oke, untuk video Dinta Furi, volume ketika berbicara itu kurang jelas, jadi masih belum terlalu apa sih maksudnya. Kalau ngamati gambar baru tahu, baru ngeh, orang baru paham apa maksudnya. Yeah. Volume kurang konsisten. Terus tujuannya si tokoh utama ke temen yang pertama itu memang ada, sudah jelas. Tapi dia habis itu berangkat lagi, berpindah lagi ke teman yang satunya itu tujuannya untuk apa? Dia hanya datang, terus ngajari temennya itu main pesan online. Setelah itu dia langsung pulang.
apakah dia ke situ memang ditelepon temennya minta tolong untuk ini aku pesan online dan lain-lain atau bagaimana, itu tidak ada dicerita. Jadi apa fungsinya dia untuk datang ke rumah temennya? Secara ini cerita kurang sih ya, kurang lah. Oke, untuk si editingnya, untuk editing di awal video sudah bagus pakai dubbing, tapi untuk video berikutnya kenapa nggak disamakan sama awal? Masa habis pakai dubbing terus pakai suara asli, nggak jelas pula suara aslinya. Kenapa nggak disamakan seperti awalnya lah? Soalnya suara percakapannya itu nggak kedengeran di video menit berikutnya waktu tak lihat. Untuk yang lainnya sih udah oke, bagus untuk Tinta Fury. Di awal video itu kan menceritakan bahwa si anak ini berbicara dengan ini entah neneknya entah ibunya, saya nggak ngerti, dengan bahasa Jawa. Sebaiknya kalau dia pakai bahasa Jawa itu dikasih translate, kasih subtitle lah di bawahnya, jadi biar orang luar Jawa yang mengerti ini, yang melihat ini bisa mengerti apa maksudnya gitu. Terus backsound ketika ada orang ngomong, backsoundnya jangan terlalu kencang. Jadi orang itu malah untuk berpikiran untuk ini kita konsen ke backsoundnya atau konsen ke percakapannya gitu kan, kita juga nggak ngerti. Untuk secara keseluruhan cerita oke lah ya. Oke, untuk editingnya si Dwi Rizky Nasiro, video ini udah oke. Tapi saat adegan percakapan dari yang ngomong sama orang tuanya, nggak tahu orang tuanya apa, sampai jam istirahat suaranya tidak kedengeran dan backsoundnya tolong dikondisikan agak dikecilin kalau pas ngomong. Untuk percakapan alangkah baiknya ganti dengan dubbing aja sih, karena suaranya parah nggak kedengaran itu. Cukup untuk Dwi Rizky. Sini diceritakan bahwa dia ikut lomba desain ya. Kalau mau ikut lomba desain, oke lah, dari awal diceritakan dia berprosesnya ketika di awal mendaftar hingga akhir, oke. Tapi gambarnya lagi-lagi sedikit agak membosankan ketika dia proses editingnya terlalu panjang mungkin ya, atau mungkin ketika menceritakan proses editing itu durasi bisa dipersingkat, atau pilihan gambarnya dibuat lebih banyak, jadi biar orang melihatnya nggak terlalu membosankan, atau dikasih transisi atau bagaimana lah itu sih. Tapi kalau secara keseluruhan konsep cerita, terus cerita dan gambar, cerita dan backsound sesuai sih. Oke, terus editingnya Liba? Untuk Dwi Sasongko, editing udah bagus, tapi di menit 37 sampai 5 menit 46 ada goncangan kalau saya lihat pada video. Terus pada video yang saya rasa ini di awal video sampai akhir video ada gambar si anak itu berekspresi. Mungkin alangkah baiknya yang di awal itu diberi efek apa gitu ya, terserah kamu itu ya. Untuk audio dubbing dikasih efek fade biar kesannya nggak kaget. Untuk videonya ada beberapa gambar agak gelap, mungkin bisa agak dicerahin sedikit gitu ya. Itu sekian untuk Dwi Sasongko. Di sini Fadia Iklima juga menggunakan permainan warna. Di awal dia menggunakan warna hitam putih ya, tidak berwarna, itu untuk menceritakan masa lalunya ya, untuk menceritakan dulunya dia. Terus yang warna itu untuk setelah itunya, untuk kelanjutannya. Namun apa ya,
lagi-lagi intonasi dubbing jadi begini, kita itu untuk mengisi suara kita dubbing itu kita membutuhkan seperti emosi ketika kita berbicara. Jadi ketika kita mau dubbing lebih baik kita baca dulu. Ini gimana sih intinya dari sini, apa emosi yang diceritakan. Semisal emosi kita bisa bicara dengan wajah, dengan raut wajah yang kita bahagia, kita senang, atau kita sedih atau bagaimana. Di akhir cerita kan dia berhasil menjadi juara kelas. Harusnya kalau menjadi juara kelas dia bilang, wah aku ini loh berhasil jadi juara kelas, sekarang aku sudah bangga, aku sudah gak kayak dulu lagi nih, dulu aku begini gitu. Tapi kalau ini dia seolah-olah sekarang aku jadi juara kelas, sekarang aku nggak semangat gitu loh. Untuk konsep itu saja sih. Untuk si editing, videonya udah oke menurutku. Ini bisa ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Untuk 57 detik sampai 1 menit 7 detik tinggal dinaikin itu untuk kecerahan di videonya. Backsound sama dubbing udah oke. Itu saja menurut saya untuk editingnya Fadia. Ini kan menceritakan bahwa dia lagi main game ya. Dia main game online sendirian, terus tiba-tiba dia lapar dan dia memesan makanan via online. Tapi apa ya, kayaknya video ini terlalu singkat. Orang melihat langsung, loh kok sudah selesai gitu. Untuk dialog yang menggunakan bahasa Jawa lebih baik di subtitle lah, ditranslate menggunakan bahasa Indonesia. Jadi biar orang itu bisa mengerti gitu loh, apa sih yang ingin disampaikan, apa sih sebenarnya yang disampaikan dalam video ini. Itu aja sih, soalnya videonya terlalu ini. Untuk editingnya percakapan itu full bahasa Jawa kan. Itu ada yang beberapa pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau full bahasa Jawa kan bisa lebih bagus dikasih subtitle bahasa Indonesia. Dan untuk audio percakapannya volumenya dinaikin ya biar jelas. Sisanya sih udah oke. Itu Fajar Yoni Ari. Kalau orang menceritakan hobi itu seharusnya dia dengan ekspresi wajah itu yang bahagia. Terus dia bangga bahwa dia menceritakan bahwa ini loh aku senengku menari, ini loh aku seneng ini. Ekspresinya juga terlalu datar secara wajah dan nada juga terlalu datar. Terus ada kesalahan yang menurut saya, kesalahan di naskah yang sedikit fatal. Ya, sedikit fatal. Ketika menceritakan tentang Sandrina, saya jelaskan bahwa Sandrina itu penari di Indonesia Mencari Bakat. Indonesian Idol itu tidak pernah mencari penari. Indonesian Idol itu hanya mencari penyanyi. Oke. Jadi saya mohon sebelum buat seperti ini diedit dulu lah, dicoba dibaca dulu, di googling dulu atau dipelajari dulu bagaimana biar untuk menghindari ini kesalahan-kesalahan seperti ini. Kalau ini nggak diupload sih kita nggak masalah ya, kita nggak ini. Tapi kalau tiba-tiba ada kesalahan seperti ini terus diupload di YouTube, nanti kalau ada kesalahan digugat gitu loh. Daripada ada kesalahan seperti ini lebih baik diteliti lagi lah ya, nggak terus digugat juga sih. Horor banget. Terus untuk gambar menurut aku sih terlalu membosankan ya. Orang kalau menari itu, setahu saya juga pernah bersekolah di sini. Untuk menari itu kan dari mata, wajah, kepala, pundak, tangan, kaki, itu kan bergerak semua. Sebaiknya biar gambarnya tidak membosankan, ketika menari itu di close matanya, di close kepalanya ketika dia gini, atau di close pundaknya, kan kalau perempuan gini kalau Jawa. Terus ada di close tangan, di close kaki, ketika pergerakan seluruh tubuh itu
di close itu oke, tapi itu hanya ya diambil dari jauh aja. Terus ketika dia menceritakan juga gambarnya terlalu membosankan. Dia hanya duduk dengan HP ya waktu itu ya, duduk dengan HP. Lebih baiknya kalau dia diceritakan ketika dia bercerita dengan wajah yang sekali lagi ekspresinya harusnya lebih ceria, karena dia tidak sedang menceritakan kesedihan, tapi wajahnya seperti wajah menceritakan kesedihan. Harusnya dia itu bisa lah ya dibuat dia berjalan, dia duduk, dia sambil berdiri aja sih, sambil diam gini bercerita juga bisa. Ya itu aja sih secara konsep yang kurang itu di situnya sih, terutama ekspresi wajah membawa nada bicara otomatis. Untuk editingnya Kiki Narolitasari ini udah bagus dari video. Backsoundnya pas dia ngomongnya juga udah oke sih. Kedepannya semoga bisa meningkat lagi untuk editing videonya. Oke, itu untuk Kiki. Bisa ya, bisa. Ini saya nggak tahu yang menjadi guru ini siapa, teman atau bagaimana. Secara logika, ketika guru mengajar, saya tidak pernah mengetahui guru mengajar kok menggunakan celana kulot dan menggunakan kaos tuh sepertinya kok tidak ada. Jadi kurang mengenal bahwa dia tuh seorang guru dalam, walaupun hanya dalam cerita, seharusnya dia ya berpakaian sewajarnya guru, menggunakan sepatu lah, terus walaupun berkaos nggak apa-apa lah, tapi kalau kaos-kaos olahraga nggak apa-apa. Tapi yang paling jelas itu di celananya. Nggak ada guru yang menggunakan celana seperti itu di sekolah gitu loh. Secara itu sih itu. Terus di menit ke berapa tuh ya, cahayanya juga kurang jelas. Terus ini di tengah-tengah cerita di menit 3 menit 12 detik itu si tokoh utama menghampiri temannya dan dia menceritakan tentang cedera kakinya. Entah saya masih kurang paham. Ini sebelumnya si temannya ini menceritakan, bertanyakah tentang kakinya si tokoh utama, atau kenapa si tokoh utama tiba-tiba menceritakan tentang cedera kakinya. Terus lagi-lagi ya di akhir itu dia nada untuk berbicaranya kurang ceria sih. Oke, untuk konsep sih itu aja. Untuk editingnya bagian berpapasan itu agak kedengeran ya ngomongnya. Terus saat scan perkenalan di kelas, kenapa yang di dubbing cuma bagian silakan masuk gitu ya. Untuk scan ya, mau duduk sama yang diajari jalan itu tolong kasih transisi ya. Untuk audio percakapan di dubbing, untuk audio percakapan saranku mending di dubbing aja. Sisanya sih udah oke. Untuk Lisa Sri Andayani ke Livia Agustia. Livia Agustia. Oke, begini. Saya sedikit sih dengan maksudnya oke, dia kan anak baru pulang sekolah, dia bermain dengan teman-temannya gitu ya. Tapi kan di sini judulnya dia melestarikan permainan tradisional. Ya. Tapi kenapa di awal cerita yang didulukan ceritanya bahkan dia bermain wifi, dia gadget lah, dia main lebih banyak durasi untuk dia bermain wifi-nya, bermain gadgetnya daripada dia bermain tradisionalnya. Entah ini maksudnya untuk menjelaskan bahwa
anak sekarang masih mengerti, walaupun dia mengerti game, tapi dia juga masih mengerti permainan tradisional atau bagaimana, saya juga masih kurang paham sih kalau di situnya secara konsep masih belum terlalu ini. Untuk editingnya gimana Mbak? Untuk editingnya ini udah bagus, ada subtitlenya, tapi tulisan Wifian ikutkah nggak kelihatan karena baju anaknya itu ya juga warna putih, setengahnya diblok jadi hitam itu kalau bisa ya, atau kalau bisa sih pakai warna hitam aja. Untuk backsound, daripada diputus saat percakapan, sebaiknya dikecilin gitu ya. Sisanya sih udah oke untuk Livia. Di awal ketika si Nyalita ini bermonolog lah ya, bermonolog itu adalah dia bercerita sendiri. Itu volumenya kurang jelas menurut saya, jadi apa ya yang diomongin ya gitulah. Terus ini yang fatal sampai cerita tidak bisa mengena ke kita, ke penonton lah ya. Mulai durasi 1 menit 29 detik hingga akhir itu tidak ada suara sama sekali. Iya. Tidak ada backsound, tidak ada suara percakapan. Jadi konsep itu kurang mengena. Ini apa yang ingin disampaikan di video ini gitu loh. Secara gambar oke lah, kita mengetahui kalau secara gambar itu kan di satu lokasi ya, diceritakan dia di rumah gitu. Tapi untuk kalau kita harus menangkap apa ya pesan yang disampaikan, menurut saya masih susah, dan itu mungkin entah ya, mungkin kurang rendernya bagaimana ya. Iya. Tolong itu diteliti lagi. Oke, untuk konsepsi itu aja sih ya, kurang ngeh aja. Untuk editingnya video di awal suara dubbingnya tidak kedengaran sama suara pas percakapan. Terus 1 menit 32 detik suara percakapannya kok hilang, kemana? Untuk backsound agak kecilin dikit, terlalu keras anunya, nggak perlu diputus. Nah, kalau pas ngomong kecilin BGM-nya, backsound-nya itu sekian untuk Nyalita. Oke, Putri Indah, perjuangan yang tidak mengkhianati hasil ya judulnya. Jelas. Tapi kan ini dia ini kan diceritakan bahwa dia ingin membuat orang tuanya bangga. Tapi sampai akhir video saya lihat nggak ada peran orang tuanya. Harusnya kalaupun tidak ada peran orang tua, dia harusnya bercerita bahwa ngomong ke temennya bahwa ini loh, alhamdulillah aku dengan begini orang tua aku jadi bangga sama aku. Terus teman-temannya yang nyinyirin itu harusnya bagaimana dicerita itu, minta maaf atau gimana gitu kan. Secara konsep sih sudah oke, cerita bisa mengena, bisa ditangkap lah. Untuk editingnya percakapan pas di depan kelas sampai adegan masuk ruang guru, suaranya agak dibesarin ya. Kalau emang benar-benar nggak seret kan, anak suara sekitar didubbing aja, seperti di scan gambar nih si pembawa acaranya itu ngomong. Untuk pengumuman pemenang juara 1 dikasih sound effect, misal detak jantung atau dan sebagainya ya. Jadi biar apa ya, istilahnya emosi si penonton itu bisa terbawa gitu ya, itu bisa juga ikut penasaran, bisa ikut gimana ya, gimana ya. Sama seperti ketika saya ngomong tadi, nada ketika kita dubbing, nada ketika kita berbicara itu harus
sesuai dengan emosi yang ingin kita sampaikan. Ya seperti itu. Jadi biar orang bisa mengena untuk lebih ngeh aja. Percuma kita membuat cerita, tapi kalau emosi kita tidak tersalurkan, orang hanya menangkap, oh ini toh gitu aja loh, hanya oh ini maksudnya, tapi dia tidak merasakan gimana emosinya, gimana gregetnya itu dia nggak bener-bener menjiwai. Bagaimana penonton akan menjiwai jika si pemainnya saja tidak menjiwai? Dia di nada ngomongnya dia datar, ekspresi wajahnya dia datar, atau mungkin karena malu-malu saya juga kurang ini ya, kurang paham. Itu aja. Sekarang yang terakhir ya, Reza Vicky Pratama. Oke. Dihapus tuh nanti. Oke. Kalau menurut saya Reza Vicky ini secara pencahayaan dia kurang konsisten. Entah itu mungkin dia memang ambilnya di waktu yang berbeda, ada yang pagi, ada yang sore. Cahaya ruangan yang dibawa oleh cahaya matahari itu memang berbeda. Kalaupun bisa sih sebenarnya diakali di editing. Kalaupun memang enggak, sebenarnya kita bisa ngakali dengan senter HP biar si pemeran itu jadi lebih terang. Dan yang lebih fatal lagi, di 2 menit 47 detik gambar itu tiba-tiba gelap. Entah apa yang dimaksud dengan gambar tiba-tiba gelap dalam sekejap sih. Gelapnya itu memang tiba-tiba hitam gitu aja. Jadi seolah-olah apa yang dimaksudkan gitu loh. Itu aja sih kalau secara konsep. Untuk editingnya bagaimana nih Mbak? Untuk editing itu main-main efek ya, apalagi coloring, brightness. Soalnya videonya itu agak gelap kalau saya lihat. Percakapan agak digedein deh volumenya, atau pakai dubbing kan juga bisa. Backsound kasih transisi. Kalau pas adegan percakapan nggak ingin pakai backsound. Itu saja untuk Reza Vicky. Oke, untuk teman-teman semuanya sudah 15, sudah dikomentari satu-satu, sudah kami coba untuk memberi nilai juga. Secara keseluruhan oke lah, karena kalian masih dalam proses pembelajaran, kita masih kita memaklumi dalam proses pembelajaran ada beberapa kekurangan di berbagai sisi. Untuk trik mungkin kalau mungkin suara kurang kencang, kita pengen pakai suara asli bukan suara dubbing tapi kok kurang kencang, kita bisa menggunakan HP direkam, dikantongi atau bagaimana. Terus untuk pencahayaan, misal di dalam ruangan atau bagaimana itu gelap, atau mungkin di bawah pohon gelap, kita bisa dengan senter HP ditembakkan gitu, pasti nanti bisa terang, atau pakai senter biasa di rumah juga bisa. Untuk gambar gimana nih Mbak? Banyak yang goyang, banyak ini. Kalau gambar yang secara keseluruhan tadi ada yang goyang, ada yang pokoknya macem-macem, ada yang sempurna gitu. Oh, ada yang sempurna juga. Oke. Terus ekspresinya ya, ketika kita menceritakan tentang kita senang, ekspresinya senang gitu loh. Kalau kita itu ekspresi penting itu. Ya, ekspresi itu penting. Walaupun ceritamu senang, tapi kalau ekspresimu itu sedih, orang jadi nggak ngeh. Ini gimana sih, kok nggak? Maksudnya gimana? Nggak nyambung gitu loh, ekspresi dengan yang diceritakan. Jadi lebih baik kita membaca naskah itu tidak sekedar membaca. Naskah kan kita yang buat, kita yang baca sambil kita menjiwai. Ketika naskah itu senang, kita bisa,
wah ini loh, aku lagi bahagia nih, aku dapat hadiah, aku ini gitu kan, aku seneng nih, aku dapat hadiah, aku kemarin itu juara 1. Oh kayak menyesal ya, kayak lemes, kayak kurang gimana gitu. Oke, secara keseluruhan bagus, semangat, belajar terus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.